Bagaimana mengobati kondisi adenomiosis ini? Umumnya gejala ini bisa membaik dengan sendirinya ketika kadar hormon estrogen dalam tubuh menurun, yaitu setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu mengalami haid yang lama hingga rasa sakit saat berhubungan seksual, waspadailah penyakit adenomiosis. Kondisi ini terjadi pada rahim wanita sehingga bisa menimbulkan gejala-gejala tersebut. Untuk memahami lebih lanjut mengenai kondisi ini, simak terus video berikut ini. Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai adenomiosis. Apa itu adenomiosis? Adenomiosis adalah suatu kondisi saat jaringan yang melapisi rahim, yakni endometrium, ada di dalam dan tumbuh menerobos dinding otot rahim, yakni myometrium. Hal ini membuat dinding rahim bertambah tebal. Sementara itu, jaringan endometrium ini akan terus menebal dan meluruh setiap bulannya yang dikeluarkan melalui proses menstruasi. Akibatnya, perdarahan yang terjadi bisa lebih berat dan lebih lama dari biasanya. Orang yang mengalami adenomiosis juga akan mengalami rasa sakit selama menstruasi itu berlangsung. Adenomiosis bisa terjadi pada setidaknya 1 dari 10 wanita di usia reproduktif. Namun penyakit ini lebih umum dialami oleh wanita berusia lanjut dan telah melahirkan. Tidak semua orang yang mengalami gejala saat mengidap adenomiosis. Sebagian wanita dapat merasakan sedikit keluhan dan sebagian yang lain ini merasakan gejala yang cukup parah. Berbagai gejala adenomiosis yang umumnya dirasakan bisa kalian simak berikut ini. Yang pertama adalah durasi menstruasi yang berkepanjangan, kram perut yang cukup hebat, atau nyeri menusuk selama haid atau terjadinya dysmenorrhea, adanya pembekuan atau gumpalan darah selama menstruasi, nyeri saat berhubungan seksual, mengalami nyeri panggul. Tentunya nyeri panggul ini bersifat kronis. Bagian bawah perut tampak lebih besar dan lembut jika disentuh, dan bisa muncul bercak darah padahal sedang tidak haid. Kemudian dapat mengalami infertilitas. Lantas kapan harus memeriksakan diri ke dokter? Pemeriksaan ke dokter ini sebaiknya segera dilakukan jika kamu mengalami perdarahan yang lama dan berat atau mengalami kram hebat selama masa menstruasi, terutama jika gejala ini mengganggu aktivitas. Para ahli belum bisa menentukan secara pasti mengapa adenomiosis bisa terjadi. Akan tetapi, berbagai macam penelitian menunjukkan bahwa hormon estrogen, progesteron, dan juga prolaktin, dan juga hormon perangsang folikel yang terganggu ini dapat memicu kondisi ini. Ada beberapa kemungkinan yang bisa menjadi penyebab adenomiosis. Pertama, terjadinya pertumbuhan jaringan abnormal bernama adenomioma dari sel-sel endometrium yang akhirnya masuk ke dalam otot uterus. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh sayatan pada rahim saat pembedahan berlangsung, seperti operasi sesar. Kemudian adanya jaringan berlebih di dinding rahim yang terbentuk sejak janin dan tumbuh seiring bertambahnya usia. Lalu bisa terjadi karena peradangan uterus setelah persalinan yang menyebabkan robeknya sel-sel luar yang melapisi area rahim. Dan bisa karena sel induk di sumsum tulang menyerang otot rahim. Dikutip dari Mayo Clinic, ada 3 hal yang membuat seorang wanita beresiko tinggi mengalami adenomiosis. Pertama, karena berusia 40-50 tahun atau masa sebelum menopause berlangsung. Kemudian wanita yang sudah memiliki anak, jadi sudah pernah melahirkan sebelumnya. Lalu pernah mengalami pembedahan pada bagian rahim seperti operasi sesar
atau operasi fibroid rahim. Namun begitu, adenomiosis tidak selalu berbahaya. Namun rasa sakit dan durasi haid yang berkepanjangan ini akan cukup mengganggu aktivitas, baik saat melakukan kegiatan harian maupun melakukan aktivitas seksual. Selain itu, wanita dengan adenomiosis juga beresiko mengalami anemia akibat perdarahan yang berkepanjangan. Akibatnya kondisi ini bisa menyebabkan kelelahan, pusing, serta kemurungan. Dan dalam beberapa kasus, adenomiosis adalah suatu kondisi yang bisa membuat kamu terlalu gelisah dan juga cemas. Jika dibiarkan terus, hal ini bisa berujung pada depresi. Gejala adenomiosis ini dapat juga menyerupai gejala dari kondisi lain, seperti tumor fibroid, sel rahim yang tumbuh di luar rahim, dan juga pertumbuhan di lapisan rahim atau polip endometrium. Hal ini menyebabkan penyakit ini cukup sulit untuk dideteksi. Maka dari itu, untuk memastikan diagnosa pasti, dokter perlu menyingkirkan kemungkinan kondisi yang lainnya. Untuk mendiagnosanya, ini dokter akan mengamati tanda dan gejala yang dirasakan, kemudian melakukan pemeriksaan panggul atau mendeteksi pembekakan dan nyeri pada bagian uterus, kemudian melakukan USG rahim dan juga MRI pada bagian uterus. Jika dibutuhkan, dokter mungkin juga akan melakukan biopsi endometrium untuk mengambil sampel jaringan uterus untuk memastikan kondisi. Namun satu-satunya cara untuk dapat menegakkan diagnosa pastinya adalah dengan memeriksa kondisi uterus setelah menjalani histerektomi. Lantas bagaimana cara pengobatan dari adenomiosis? Umumnya gejala ini bisa membaik dengan sendirinya ketika kadar hormon estrogen pada tubuh wanita tersebut menurun, yakni setelah masa menopause, tepatnya 12 bulan setelah akhir masa menstruasi. Namun adenomiosis adalah penyakit yang gejalanya bisa dikendalikan, meski mungkin tak bisa menyembuhkannya secara keseluruhan. Perawatan untuk adenomiosis ini tergantung pada gejala, keparahan, dan juga kondisi rahim. Beberapa pengobatan akan dilakukan oleh dokter seperti pemberian obat-obatan. Dokter akan meresepkan obat anti-inflamasi non-steroid untuk mengurangi rasa sakit ringan pada 1 atau 2 hari sebelum menstruasi dimulai. Kemudian dokter akan memberikan terapi hormon. Terapi hormon dapat dilakukan dengan menggunakan pil KB yang mengandung estrogen dan progesteron, koyo yang mengandung hormon, atau bisa juga dengan cincin vagina. Terapi ini berfungsi untuk mengurangi gejala perdarahan dan juga nyeri pada rahim. Selain itu, alat kontrasepsi yang hanya mengandung progestin seperti alat intrauterin atau penggunaan pil KB jangka panjang ini bisa menyebabkan haid tertunda atau aminore. Ini juga bisa meredakan gejala yang mungkin timbul akibat adenomiosis. Kemudian melakukan tindakan histerektomi. Sejauh ini histerektomi atau prosedur angkat rahim ini menjadi salah satu pengobatan yang paling efektif untuk mengatasi kondisi ini dengan gejala-gejala yang cukup parah. Untuk terapi di rumah, kamu bisa mandi menggunakan air hangat atau melakukan pengompresan air panas. Hal ini dapat meringankan gejala adenomiosis. Demikian video saya kali ini, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Stay healthy. Assalamualaikum.